Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah. Latihan Allah subhanahu wa ta'ala yaftahu alaina futuhal arifin wa yaj'aluna minal ulama'il amilin kama nakrauha biniyati Allah yursilu mithla sawaba qiraatina ila arwahi abaina wa ajdadina wa ummahatina wa jaddatina wa umum arwah muslimin muslimat nakhussu khususan ila arwah al-mu'assisina wal mutabarri'ina li hadzal masjid kama khususan ila arwah ulama'ina wa syekhina wa ruh mu'allif hadzal kitab. Asallahu subhanahu wa ta'ala ay yanfa'ana bi ulumihim fid dharain. Niyatina Allah yubariku fi a'marina wa amwalina wa dzurriyyatina wa yashfi mardana wa yarhamu amwatana wa yaqdi jami'a umurina. Ala hadhihi niyyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya muliakan para guru asatidz, Bapak hadirin, pengurus beserta jamaah Majelis Ta'lim Masjid Jami' Dia Guru Sya'ban. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari As-Sulasa ini tanggal 29 Zulqa'dah 1441 Hijriah bertepatan dengan tanggal 21 Juli 2020, Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmat-Nya, sehingga kesemua itu kita sama-sama dapat kembali melaksanakan salat subuh berjamaah, agar supaya kita mendapatkan pahala haji dan umrah. Kita tidak meninggalkan tempat di mana kita melaksanakan salat subuh berjamaah. Kita gunakan waktu kita untuk mengkaji ilmu tafsir. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan bacaan kitab tafsir kita di halaman 124. Qala al-mu'allif wa ta'ala qissatu wiladatis sayyidil masih alaihi salam. Kisah ketiga yang disebut dalam surat Ali Imran setelah kisah Sayyidatuna Maryam, keluarga Imran. Kemudian ada kisah lahirnya Nabi Yahya. Nah, yang ketiga, yang terakhir yang terdapat dalam surat Ali Imran adalah kisah lahirnya As-Sayyidil Masih, Sayyid Al-Masih Isa alaihi salam. Al-Masih bahasa Arab Al-Masih. Kalau bahasa mereka Yesus Masih Isa alaihi salam. Zakarati suratul karimatu qissata wiladati Maryama. Surat yang mulia ini, yang dimaksud mulia ini surat Ali Imran yang kita sedang membaca tafsir ayat-ayatnya, menyebut kisah lahirnya Maryam. Itu yang pertama kemarin. Summa qissata Yahya, kemudian kisahnya Nabi Yahya, sudah juga selesai. Wa natahaddatsul an, nah sekarang giliran kita berbicara an qissati wiladati Sayyidil Masih Isa ibn Maryam alaihi salatu wassalam. Sekarang giliran kita membaca kisah lahirnya Sayyid. Sayyid itu tuan. Al-Masih Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Kita berbicara kisah Nabi
Isa ini kama sattarahal Qur'anul Karim, seperti yang diabadikan, yang ditulis diabadikan oleh Al-Qur'anul Karim dalam surat Ali Imran ini. Yaqulullahu ta'ala fi kitabil aziz, yaitu ayatnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idz qalatil malaikatu ya Maryam innallaha yubashshiruka bi kalimatin min husmuhul masihu Isa ibn Maryam wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla wa minas salihin. Qalat rabbi anna yakunu li waladu wa lam yamsasni bashar. Qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Nah, itulah ayat-ayat yang mengkisahkan tentang lahirnya Nabi Isa. Singkat. Hadhil bisyarah nih. Iz qalatil malaikah, itu tatkala malaikat berkata, Allah ngutus malaikat memberikan berita kepada ibunya, ibunda Maryam. Maryam masih perawan, gitu. Nggak punya laki, masih perawan. Tiba-tiba datang malaikat. Malaikat bentuknya seperti manusia gitu, seperti manusia laki-laki. Allah yang perintah malaikat berkata kepada Maryam, ya Maryam, innallaha yubashshiruki, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberi kabar gembira kepada engkau gitu. Itu kata utusan Allah, malaikat. Maryam kiranya itu manusia. Allah perintah saya menyampaikan berita bahagia gitu. Bi kalimatin minhu. Berita bahagianya adalah dengan kalimat dari Allah, yaitu kun. Kalimat dari Allah, kun fayakun. Dengan satu kalimat saja dari Allah, minhu dari Allah, kamu akan punya anak gitu, namanya Isa. Kalimat Allah kun fayakun. Nanti namanya ismuhu al-masih, namanya al-masih Isa, namanya Isa. Kalau al-masih ini bukan nama, julukan, julukannya masih ya. Al-masih. Nah, ini banyak penafsiran. Bilang masih itu dari masa hayam sahu, mengusap. Nah, di antara mukjizatnya Nabi Isa nanti, apabila ada orang sakit diusap aja sembuh. Allah kasih sembuh. Masih ada yang nafsirin al-masih itu dia itu ya kemana-mana di muka bumi ini, masahal ardo gitu, dakwah kemana-mana di muka bumi gitu. Itu artinya masih. Namanya Isa gitu ya. Ibn engkau wahai Maryam gitu ya, karena nggak ada bapak. Ini Isa nanti kalau udah dewasa, dia itu menjadi manusia yang wajihan fid dunya, menjadi pemimpin di dunia ini. Bahkan bukan hanya dunia, akhirat, nabi dan rasul. Wa minal muqarrabin. Nah, dia termasuk hamba Allah yang dekat. Nah, itulah sifatnya anak yang Allah karuniai kepada engkau wahai Maryam. Kemudian Allah Ta'ala memberikan mukjizat kepada Isa ini nanti kalau udah dewasa, yaitu yang ini mukjizat pertama, bukan mukjizat, namanya irhas. Allah Ta'ala berikan irhas. Jadi kalau belum jadi nabi, belum jadi rasul, Allah udah berikan sesuatu yang luar biasa gitu. Kalau udah jadi nabi dan rasul namanya mukjizat. Oh, kalau belum jadi nabi kan ini baru lahir nanti Allah kasih irhas namanya. Irhas. Apa itu irhasnya? Yukallimun nas. Dia nanti bisa berbicara, Isa ini. Fil mahdi, saat masih di al-mahdi. Apa itu al-mahdi?
utlubul ilma minal mahdi ilallah, di apa itu mahdi jadi? Tuntutlah ilmu sejak kamu masih, kalau orang dulu bilang ayunan, kan anak bayi kalau baru lahir di ayunan. Nah, berarti Nabi Musa masih di ayunan, baru aja lahir udah bisa ngomong sama orang. Nah itu namanya kan luar biasa. Kalau manusia biasa kan bisa ngomongnya proses. Mama dulu diajarin ngomong sama ibunya, baru pertama kali baba mama dulu, terus lama-lama baru bisa ngomong. Tapi kalau Isa inilah langsung bisa ngomong, itu fil mahdi. Wakahlan, dan ngomong juga nanti kalau dia udah dewasa. Nah kalau udah dewasa berarti nyampein dakwah Allah. Wa minas sholihin. Nah Isa ini adalah orang-orang soleh gitu. Nah itulah berita gembira yang Allah suruh sampaikan kepada Maryam. Nah Maryam ini terheran-heran gitu. Dia belum pernah disentuh oleh orang laki kok punya anak gitu ya. Kata Sayyidatuna Maryam, qalat, kata Maryam, Rabbi. Rabbi itu artinya ya Rabbi gitu, ya Tuhan, ya Allah. Anna, ya. Anna artinya di sini kaifa gitu. Anna kaifa. Beda pada waktu saat Nabi Zakaria nanya dari mana ini buah Anna. Nah, Anna itu min aina, itu dari mana buah ini gitu. Oh, kalau ini aina kaifa, bagaimana gitu, bukan dari mana. Bagaimana mungkin saya nggak punya suami, bahkan belum pernah disentuh oleh laki-laki manapun, bagaimana mungkin saya punya anak, begitu. Anna yakunu li waladun, bagaimana mungkin saya punya anak, sedangkan wawunya wawul hal, walam yamsasni basyarun, sedangkan aku belum pernah disentuh. Nah, digauli oleh basyar, maksudnya basyar maksudnya orang laki. Apa jawaban malaikat kepada Maryam yang terheran-heran itu mendengar berita gembira? Qala, kata malaikat yang nyampein berita, kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Demikianlah Allah menciptakan ma yasha, apa yang Allah kehendaki. Ini kekuasaan Allah gitu. Jadi kamu jangan heran. Sebab iza qada amran fa innama yaqulu lahu kun. Nah, apabila Allah Ta'ala menentukan sesuatu, cukup Allah ya dengan kalimatnya kun fayakun. Itu tadi kan Nabi Isa diciptakan Allah dengan kalimat itu. Nah inilah tadi hadhil bisyaratu minallahi li Maryam. Inilah berita gembira yang datang dari Allah kepada Maryam alaihassalam biwasitatil malaikatil mutahharin. Nah melalui yang membawa berita ini tadi melalui para malaikat. Jadi malaikat itu jamak, malaikat satunya malak. Kalau banyak malaikat, kalau kita kan malaikat satu, padahal malaikat itu banyak. Kalau satu itu malak. Al mutahharin, yang suci, yang disucikan Allah. Karena malaikat ini nggak pernah berbuat maksiat, selalu melaksanakan perintah Allah. Wa innama basyarat hal malaikatu bihadzal gulami. Innama, sesungguhnya atau hanya saja para malaikat memberi kabar gembira bihadzal gulam, dengan anak yang akan lahir ini. Kenapa dikasih kabar gembira? Li'anna lahu sya'nan kabiron, karena nanti ini anak ya, mempunyai sya'nan kabir, mempunyai keadaan yang sangat luar biasa gitu, halnya luar biasa. Haitsu tajallat fi wiladati, apa itu luar biasa? Karena di mana, haitsu itu di mana, tajallat akan nampak, fi wiladatihi, nampak pada kelahirannya. Nampak apa yang nampak? Madzahiru asari kudratillah. Nah, Allah ingin menampakkan kekuasaannya, maksud gitu ya. Lahirnya Isa ini lahu sya'nan kabir,
mempunyai keadaan yang luar biasa. Kenapa? Karena lahirnya ini menunjukkan, Allah ingin menunjukkan, menampakkan kepada manusia itu tentang kekuasaannya. Apa itu kekuasaannya? Di antaranya di sini, iza kanat wiladatu Yahya bin Syekh Kabir wa ajuzin akimin amron khaliqan lil adah bimuqtadas sunanil kauniyah. Kalau yang kemarin kisah tentang lahirnya Yahya, Nabi Yahya lahir kemarin, itu kekuasaannya Allah apa? Lahirnya Yahya min syaihin kabir, dari orang tuanya yang sudah lanjut. Kan Nabi Zakaria tuh, Nabi Zakaria udah tua nggak punya anak. Nabi Zakaria yang tinggal di Masjidil Aqsa, menjadi ketua DKM-nya, Merbot. Beliau udah tua, udah lanjut usia, udah ratusan tahun nggak punya anak. Istrinya mandul gitu. Nah, gara-gara pengen punya anak, gara-gara ngelihat Maryam itu, Maryam ponakannya yang dipelihara di Masjidil Aqsa luar biasa, bintun solihah, timbul lagi keinginan ingin punya anak tuh. Padahal Nabi Yahya, Nabi Zakaria udah pasrah gitu. Nah, ini gara-gara ngelihat Maryam timbul lagi keinginan pengen punya anak. Alangkah enaknya punya anak seperti Maryam gitu ya. Tuh. Nah, saat itu beliau sudah tua, lanjut usia. Nah, namun beliau tidak berputus asa, mohon sama Allah agar Allah berikan keturunan. Nah, makanya Allah Ta'ala kabul permohonan Nabi Zakaria, diberikan anak. Nah, di sini kekuasaan Allah di sini apa itu? Beliau sudah tua, istrinya mandul punya anak. Nah, itu ya. Wa iza kanat wiladatu Yahya, dan apabila kisah tentang lahirnya Yahya min syaihin kabir, dari bapaknya yang sudah tua, ibunya akim, wa ajuzin akim, ibunya mandul. Kalau memang kisahnya lahir Yahya ini amron khaliqan, artinya perkara yang khaliqan lil ada, perkara yang di luar adat kebiasaan. Kan kalau kebiasaan wanita nggak usah sampai usia tua. Kalau dia udah monipos atau apa? Monopos. Perempuan udah nggak keluar haid, udah monopos. Itu menurut adat udah nggak bisa punya anak. Padahal monopos itu kan mungkin 50, 55, 60. Nah, kalau ini udah lebih dari itu. Kan ya. Kan namanya mandul udah ya. Yahyanya Nabi Zakaria udah tua. Oh, itu khariqan lil ada. Bimuqtada as-sunanil kauniyah, menurut adat, menurut sunnatullah, menurut adat, kalau yang namanya sudah monipos apalagi sudah tua, lakinya juga udah tua, menurut adat itu nggak mungkin punya. Tapi Allah Ta'ala kasih anak, inilah kekuasaan Allah. Fa inna amro, nah kalau memang kelahirannya, kisah kelahiran Yahya itu dianggap luar biasa, maka kelahiran Isa yang sedang kita ceritakan ini lebih-lebih dari itu gitu maksudnya. Fa inna amro Isa alaihissalam ajabu wa aghrabu. Oh, kisah lahirnya Isa lebih-lebih mengherankan daripada kelahirannya Nabi Yahya. Apa yang lebih mengherankan? Kalau Yahya masih mendingan punya bapak, punya ibu gitu, walaupun ibunya udah tua, walaupun ibunya mandul, ibu bapaknya udah. Tapi kalau Isa ini haitsu wujida min ghairi ab, Allah ciptakan Isa ini tanpa bapak. Oh kan, ini khariq al-'adah, luar biasa. Allah ingin menampakkan kekuasaannya. Wa kaifa yukhlaqu waladun min ghairi ab tuh. Bagaimana kok bisa lahir anak tanpa adanya bapak gitu, hanya ibu doang, hanya betina doang, jantannya nggak ada. Innaha qudratullah, tidak lain adalah kita kembali kepada kekuasaan Allah alati taqulu, yang mana kekuasaan Allah itu cukup mengatakan kun fayakun. Ya, bukan mengatakan, ya nggak perlu kalau Allah mau ciptakan harus bilang kun fayakun, nggak.
Ya, artinya kalau Allah menghendaki jadi gitu aja, nggak perlu harus baca mantra. Baca mantranya berbunyi harus pun, oh enggak. Hadza huwa sirru fit ta'birid daqiq. Tuh, inilah rahasia ibarat yang sangat halus ini tuh. Ya. Bil mughayyarah, arti mughayyarah beda. Baina qissatai Yahya wa Isa, tuh, antara dua kisah lahirnya Yahya dan Isa. Ya. Bagaimana artinya ungkapan yang halus beda, ungkapan halusnya beda. Yaitu begini, papi kisah Yahya ja'a ta'bir bi qaulihi qala kadzalikallahu yaf'alu ma yasha. Nah, saat menceritakan tentang kisah lahirnya Yahya, Allah berfirman saat Yahya terheran-heran. Tadi kan Maryam terheran-heran, ya. Kenapa saya ini nggak punya laki bisa anak? Kalau Zakaria kan terheran-heran juga, kata Zakaria, saya udah tua, bini saya mandul. Bagaimana kok bisa punya anak? Tuhan heran. Allah mengungkap tentang keheran-herannya Nabi Zakaria dengan ungkapan begini. Kadzali apa tadi? Allah ungkap kadzalikallahu yaf'alu ma yasha. Artinya malaikat menjawab tentang keheranannya Nabi Zakaria. Malaikat bilang kadzalikallahu yaf'alu ma yasha gitu. Ente enggak usah heran. Allah melakukan sesuatu yang Dia kehendaki. Nah, itu jawaban malaikat kepada Zakaria saat Nabi Zakaria terheran-heran. Namun pada waktu kisahnya Nabi Isa, ungkapannya malaikat bilang, padahal malaikat sendiri juga yang datang. Ungkapannya beda. Nah, ini yang sirrud daqiq. Nah, malaikat berkata kepada Maryam saat Maryam terheran-heran, kadzalika qala kadzaliki. Kalau yang tadi kena berhubung Zakaria laki, kadzalika. Nah, kalau yang heran ini kan Maryam perempuan, kadzaliki. Kadzalikillahu. Nah, kalau yang tadi kan yaf'alu ma yasha. Kalau yang Zakaria, tapi kalau yang Isa kadzalika yakhluqu ma yasha tuh. Nah, jadi beda antara yaf'alu dengan yakhluqu. Nah, kalau yaf'alu demikianlah Allah berbuat gitu. Berbuat apa yang Ia kehendaki gitu. Kenapa? Karena ya, lahirnya manusia ada bapak dan ibu masih normal lah gitu, walaupun dia itu sudah tua gitu. Tapi kalau lahirnya Isa tanpa bapak, makanya yakhluqu gitu. Demikianlah Allah menciptakan. Kalau yang tadi kan demikianlah Allah ngerjain. Oh, kalau ini demikianlah Allah mencipta. Oh, berarti kata-kata mencipta lahirnya Isa lebih mengherankan daripada lahirnya Yahya. Nah, itulah bedanya. Kalau yang tadi yaf'alu ma yasha, kalau waktu Isa yakhluqu ma yasha. Kenapa giliran Isa yakhluqu gitu? Di sini ada wasirru bi dzalik an khalaqa. Ya, wasirru fi dzalik ya anna khalqa waladin gitu bacanya, anna khalqa waladin, menciptakan anak. Kalau ini maksudnya Yahya, anna khalqa waladin min syaikhin kabirin wa imra'atin aqimin mustaba'adun fil adah. Ya. Kenapa Allah mengatakan waktu lahirnya Yahya kadzalika yaf'alu gitu ya? Karena Allah menciptakan anak min syaihin kabir, artinya bapaknya udah tua, wa imra'atin akim, ibunya mandul. Itu mustab'adun fil adah, artinya menurut adat kebiasaan jauh itu. Ya. Wanitanya udah tua mandul, bapaknya udah tua, menurut adat jauh sekali itu bisa punya anak gitu. Li'annal uqma wasyaikhu khota, karena mandulnya istri dan sudah tuanya bapak atau suaminya, sababun maniun minal walad, itu udah cukup mencegah dia punya anak ya. Lakinnahu ghairu mustahil,
Namun walaupun menurut adat jauh, namun tidaklah mustahil gitu. Walaupun itu jauh, ya artinya sulit. Kalau orang udah tua, apalagi mandul, sulit punya anak. Tapi nggak mustahil gitu kan? Tidak mustahil. Kenapa nggak mustahil? Liwujudil abawain, karena bapaknya ada, ya ibunya ada, atau suaminya ada, istrinya ada. Nah, oleh karena tidak mustahil, panasabahu zikrul fi'li. Ya. Maka Allah menyesuaikan di sini dengan menyebut fa'ala yaf'alu kadzalika yaf'aluhu. Ya. Jadi walaupun jauh tetapi tidak mustahil karena adanya bapak dan ibu. Wa amma fi qissati Isa, adapun kisahnya lahirnya Isa, fa inna khalqahu khalqal walad, ya, terciptanya anak atau adanya anak min ghairi abin, tanpa adanya bapak. Nah, ini luar biasa, ijadun wa ikhtira'. Artinya ijad, Allah mengadakan, Allah menciptakan. Wa huwa fil adah mustahil. Nah, kalau yang tadi mustaba'ad gitu. Kalau yang tadi jauh itu tapi nggak mustahil. Tapi kalau memang kisahnya Isa ini bukannya hanya jauh, mustahil. Masa iya ada wanita lahir nggak ada suaminya? Bukan nggak ada suami. Kalau sekarang banyak wanita lahir nggak punya suami. Artinya Maryam ini belum pernah disentuh oleh siapapun gitu ya. Nah, oleh karena itu ungkapan yang cocok untuk kisahnya Isa ini diungkap adalah dengan khalaqa itu. Kadzalika tuh ya. Panasaba zikrul khalaqa. Kadzalikallahu. Kadzalikillahu yakhluqu khalaqa yakhluqu. Oleh yang tadi yaf'alu ya. Ya. Li'anna Allah la yu'jizuhu syai', karena Allah Ta'ala tidak melemahkan sesuatu sedikit pun. Allah nggak lemah, artinya Allah kuasa, nggak ada yang Allah nggak bisa gitulah. Selesai. Nah, kemudian kata Syekh Ali As-Sabuni, patadabbar, coba kamu pikirkan. Ya, kalau kita nggak ngaji tafsir, kita nggak sampai pikiran kita seperti ini kan. Kita baca itu ayat. Oh, pada waktu kisahnya ya Nabi Yahya, kadzalikillahu yaf'alu ma yasha, gitu-gitu aja. Pada waktu itu kadzalika yakhluqu ma yasha, kita nggak tadabbur. Karena kita nggak ngerti ya. Sama orang yang ngerti, coba kamu pikirkan, ya kan? Masya Allah, luar biasa Al-Quranul Karim. Ya. Jadi hanya beda yaf'alu yakhluqu aja udah luar biasa. Kadzalika, tadabbar, perhatikanlah engkau ayuhal akhul karim, wahai saudaraku yang membaca kitab ini, tadabbar, pikirkanlah asrarul Quran, rahasia kalimat-kalimat Al-Quran dari sudut makna. Baik. Kemudian Allah Ta'ala berikan Isa ini ya, belum lahir aja udah dikasih tahu namanya ya. Pemberian Allah yang luar biasa kepada Isa udah dikasih tahu sama ibunya nih. Masya Allah ya. Al-Khawarik ini juga karomah, namanya karomah untuk ibundanya Maryam ya. Karomah buat Maryam, anaknya nanti luar biasa. Coba kalau ada orang tua sebelumnya lahir anaknya Allah udah kasih tahu, nanti anak kamu jadi ini, Masya Allah ya. Nggak ada orang di dunia yang sebelum lahir udah dikasih tahu. Anaknya ngikut ujian juga orang tuanya belum tentu tahu lulus kagak. Ini belum lahir udah dikasih tahu nanti jadi nabi, jadi rasul. Al-Khawarik tuh, Khawarik waladah maksudnya, keluar biasaan. Artinya luar biasa, tidak seperti adat kebiasaan. Ajaib, apa itu? Keajaiban allati zaharat ala yadil masih, yang Allah berikan kepada Nabi Isa nanti kalau udah lahir menjadi manusia ya. Apa itu? Dia Allah kasih tahu,
Wa kana kalamu fi hali sigharihi wa sibahu rasyidan sadidan. Kalamu Nabi Isa bisa ngomong. Hala sigharihi saat masih kecil. Masih sobi. Baru lahir. Tadi dikatakan fil mahdi saat masih di ayunan. Baru aja lahir udah bisa ngomong, enggak pakai diajarin. Ngomongnya lagi bukan ngomong sembarangan. Ya. Ngomong bukan ngomong sembarangan, bukan. Ngomong tentang dirinya. Kalau ini enggak ada kata-kata Isa di sini. Kalau di dalam surat Maryam ada. Ngapa ngomongnya Isa itu habis lahir? Inni Abdullah atani alkitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barram biwalidati wa lam akun jabbaran syaqiyya. Itu omongannya Isa tuh kan luar biasa. Oh, di sini enggak ada di sini. Jadi kalau mau tahu kisahnya apa aja bukan Isa, itu bukan hanya satu surat. Kita kumpulin semua, itu namanya tafsir maudhu'nya deh. Tematisnya. Jadi kumpulin ayat-ayat nanti kita jadiin satu. Ini luar biasa. Isa baru lahir udah bilang apa? Inni Abdullah. Saya adalah hamba Allah. Ataniyal kitabah. Oh, nanti kalau saya udah dewasa, saya jadi nabi, jadi rasul, Allah kasih kitab Injil. Ngomong itu. Dan yakin. Wa ja'alani nabiyya, saya Allah jadiin nabi. Ya. Wa ja'alani nabiyya. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dimanapun aku berada, aku diberkati. Maksudnya didampingi oleh malaikat Jibril. Nanti itu. Wa ja'alani nabiyya, wa ja'alani mubarak emang aina ma kuntu wa awsani. Allah Ta'ala pesen sama saya, kata Isa itu, bis sholati. Allah pesen nanti saya kalau udah lahir, udah dewasa, nggak pernah ninggalin sholat. Nah, jadi sholat dari dulu udah ada, puasa udah ada, ya, cuman beda-beda caranya gitu. Awsani bis sholati wa zakat, ada zakat, wa zakat madum tu hayya, selama aku hidup. Wa barram biwalidati, dan saya juga dipesan sama Allah untuk selalu bakti tuh kepada ibu. Kalau ente kepada kedua orang tua ente, karena ada bapak. Kalau Isa kan nggak punya bapak. Jadi saya diperintah oleh Allah berbakti sama ibu. Wa barram bi walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan saya tidak dijadikan Allah sebagai manusia yang jabbar dan syaqi. Itulah omongan Isa sedemikian indah saat beliau baru saja lahir. Ini kan namanya ajaib. Ya. Ini namanya irhas. Ya. Irhas, sesuatu yang luar biasa sebelum seseorang jadi nabi dan rasul. Kalau udah jadi nabi namanya mukjizat. Orang wali namanya karomah gitu. Kalau orang biasa namanya maunah. Kalau orang fasik namanya istidraj. Ya. Nah, ini irhas. Ini bayi yang lahir, bayi yang bisa ngomong, yang udah bisa ngomong baru lahir. Ya, bukan Nabi Isa doang nih, ada 4. Ya. Yaitu anaknya Masitoh. Masitoh. Tukang sisir bininya, bukan Firaun, maksudnya Firaun disisirin sama Masitoh perempuan. Tukang sisir bininya Firaun gitu. Bukan Firaun disisirin masih itu. Tukang sisir bininya Firaun, permaisuri. Kenapa? Nah, ini masih toh masuk Islam. Ya. Masuk Islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Musa Rasulullah gitu. Firaun kan diajak Islam nggak mau. Masito masuk Islam diam-diam. Nah, gara-garanya apa ini? Lagi nyisir bininya Firaun, sisirnya jatuh. Nah, kalau orang Islam kan kalau dapat musibah nggak? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mau ketahuan di situ tuh. Nah, ini Masito ini kok sisir jatuh baca inna lillahi. Nah, udah masuk Islam ketahuan. Lapor gitu, jadi ada yang lapor sama Firaun bahwa Masito ya itu masuk Islam, dayang masuk Islam.
Tanya Firaun, ya, kenapa kamu masuk Islam? Nggak nanya dulu izin saya gitu. Ya, saya kan Tuhan kamu, bukan Allah. Kenapa kau bertuhan nama Tuhan Musa, bukan Tuhan saya? Kan saya Tuhan. Gitu. Nah, masih toh ini dipaksa kembali, ya, menduhankan Firaun gitu, kembali paksa. Kalau kamu kagak mau tetap Islam mempertahankan iman kamu sama Musa, saya akan hukum mati gitu. Hukum matinya dengan cara apa? Direbus, ya, direbus. Ada air, ya, panci besar. Kalau panci masuk orang kan gede pancinya, panci besar. Raja panci gimana gue bisa nih, mesen panci yang besar. Godok ayam mendidih, ceburin. Kalau kamu tidak mengakui aku sebagai Tuhan, tetap Tuhan kamu Allah, saya ceburin ayam sini gitu. Nah ini Maryam waktu itu punya anak, masih bayi, masih nyusu, masih bayi, masih nyusu. Masih toh. Dia bimbang nih mau nyebur ke situ, ntar anaknya yang nyusuin siapa gitu. Bingung, ragu-ragu. Ya. Nah ini anaknya ini. Anaknya masih bayi bisa ngomong. Nah, itu kan tadi kan ya ada bayi yang masih kecil udah bisa ngomong nih. Apa kata anaknya masih toh? Ayo kita sama-sama nyebur, wahai ummi, ya. Tuh dia kata, ayo nyebur. Akhirnya nyebur dia berdua. Nah itu kan bisa ngomong. Udah dua kan Isa, itu apa lagi nih? Syahid Yusuf, saksi tentang kebenarannya Nabi Yusuf, anak bayi itu. Ya. Jadi Zulaikha saat tidak ada suaminya Zulaikha, ya, ngambil kesempatan nggak ada suaminya, Nabi Yusuf dipanggil. Kan Nabi Yusuf kena anak angkat taat sama ibu angkat gitu, panggil suruh ke kamar gitu. Ya. Masuk Nabi Yusuf, kiranya ibundanya ada keperluan, sampai di kamar dikunciin pintu. Rupanya Zulaikha itu ingin berselingkuh dah sama Yusuf, karena dia cinta sama Yusuf, ini luar biasa kegantengannya Yusuf. Ya, itu ajak, ya, gitu. Nabi Yusuf nggak mau, ya, Nabi Yusuf lari menuju pintu gitu ya. Kan pintu tadi udah dikunci, kiranya Nabi Yusuf bisa keluar melalui pintu. Diapain ya sama Zulaikha? Dikejar, ya. Dikejar, kemudian kena bajunya Yusuf. Ya, kalau dikejar kan berarti yang kenanya belakang komis Yusuf, sehingga sampai robek. Karena Nabi Yusuf mau ke pintu, dikejar dari belakang, pegangin bajunya, mengakibatkan bajunya Yusuf yang di belakang robek. Ya, karena udah. Nah, pas bertepatan dengan Nabi Yusuf mengejar pintu, tiba-tiba lakinya Zulaikha pulang. Lakinya pulang, buka pintu, ada Yusuf. Ya. Nah, ini Zulaikha nggak mau disalahin sama lakinya. Kata Zulaikha, Yusuf yang ngajakin saya. Ya, itu padahal yang ngajakin siapa? Saya Yusuf ngajakin saya. Nah, kata Nabi Yusuf, bukan saya, dia Zulaikha itu yang ngajarin saya gitu. Nah kan nggak ada saksi, yang mana yang benar nih? Nah, apakah tuduhan Zulaikha itu yang benar atau pengingkaran Yusuf yang benar, kan begitu? Nah di situ ada anak yang bayi baru lahir, belum bisa ngomong, dia udah bisa ngomong. Apa kata bayi itu? Ingkana qamisuhu quddamin. Ya, apabila baju gamisnya Nabi Yusuf itu robeknya di depan, berarti yang salah Yusuf. Yang benar siapa? Kalau robeknya di mana? Di depan. Tapi kalau robeknya di belakang, berarti yang salah siapa? Zulaikha. Yang benar apa? Kenapa gitu? Kalau yang tadi kan robeknya di belakang, udah jelas yang salah Zulaikha, karena Yusuf itu mau melarikan diri, dikejar, nah itu
Tapi kalau robeknya di depan berarti Yusuf mau memperkosa Zulaikha. Zulaikha nggak mau, akhirnya robeknya di depan kan. Walamma ra'a qamisahu. Nah, maka suami Zulaikha memeriksa, sebelah mana nih kumisnya? Wah, ternyata suami ngelihat kalau robeknya di mana? Di belakang. Nah, barulah di situ suaminya tahu kalau Yusuf nggak salah, yang salah siapa? Zulaikha istri. Tuh, itu namanya syahid Yusuf. Nih, 3 kan? Tadi ada berapa? 4. Nah, yang keempat syahid Juraij. Nah, Juraij ini kisah Bani Israel juga. Tapi kisah Bani Israel yang boleh nih kena ada di dalam hadis sahih. Kalau Israiliyat yang bohong banyak. Ada seorang abid namanya Juraij. Namanya siapa? Juraij. Abid. Kerjanya ibadat di somaah, di masjid kalau gitu. Nah, ini Juraij punya ibu. Punya ibu. Ya. Pernah ibunya manggil-manggil. Dia lagi sholat sunat. Lagi sholat sunat, bukan wajib, sholat sunat. Ibunya manggil karena ibunya punya hajat gitu. Wahai anakku Juraij, wahai Juraij. Ya, Juraij lagi sholat denger ibunya minta tolong. Pikirnya Juraij ntar aja dulu, kalau udah selesai Pak sholat gitu. Udah habis sholat, ini ibunya ini kesel gitu, kesel dipanggil enggak apa, anak dipanggil sama ibunya, Juraijnya enggak mentaati perintah. Pikirnya Juraij lagi sholat, taran-taran aja dulu. Ibunya kesel, sehingga terlepaslah apa itu namanya, orang lagi kesel kan kadang-kadang ngomongan nggak terkontrol gitu. Makanya ente kalau punya anak, saat anak ente lagi ini jangan disumpah-sumpahin. Anaknya bilang anjing lu, babi lu, ntar kalau benar-benar jadi anjing babi itu anak gimana? Ya, gitu. Jadi lagi kesel, akhirnya omongan terlepas. Apa kata ibunya itu? Kena kesel sama Juraij, dipanggil nggak maranin. Ya Allah, berikanlah ujian anak saya Juraij ini, berikan ujian yang berat. Itu. Nah, kalau orang mazlum, apa itu mazlum? Orang dizolimi gitu. Orang dizolimi itu doanya dikabul oleh Allah tuh kalau dizolimi. Apalagi kalau yang dizolimi siapa? Ibunya sendiri. Itu maling kundang tuh malin kundang. Malin ya kalau memang itu benar gitu. Ya, mungkin dia kok dongeng kena kesel sama anaknya. Ini bukan didoain, disumpahin tuh anak jadi batu loh. Nah, gitu aja benar-benar jadi batu tuh anak. Nah, kalau ini ya Allah berikanlah anakku ujian. Allah qabul. Ya. Jadi kata Nabi, ittaqu da'watal mazlum. Takutlah kamu doanya orang yang dizalimi oleh kamu. Sebab kalau dia berdoa nanti ya dikabul. Nah, ini juga ibunya mazlum nih, karena kan dimanggil nggak ditaati sama anak, walaupun dia lagi sholat. Seharusnya kalau dia lagi sholat, kalau memang sholatnya sunat, batalin gitu. Nah, Allah kabul permintaan ibunya. Nah, Allah ada wanita pelacur gitu, ngedeketin Juraij gitu. Nah, dia nggak mau kan, orang ibadat masa dirayu-rayu sama wanita pelacur, mau enggak gitu. Nggak mau Juraij diajak. Akhirnya ini wanita pelacur ini ya berhubungan sama orang lain gitu, ya. Hamil. Setelah hamil datang ke Juraij, ya. Dibilang apa? Kamu yang menghamili saya. Kasih tahu orang-orang semua. Oh, nih Juraij pura-pura aja di ibadat nih, saya ini yang hamil itu Juraij, padahal bukan. Oh, itu kan tadi dikabul permintaan Allah. Allah kan bilang, ya Allah, ujilah anak saya Juraij dengan ujian yang sangat besar. Akhirnya dihakimi masa gitu. Juraij ini dihakimi masa. Masjidnya dibakar.
masjidnya dibakar, Juraidnya diarak-arak ke kampung-kampung. Juraid ini telah menghamili perempuan, masya Allah. Ya. Akhirnya Allah memberikan ilham kepada Juraid, karena dia bukan nabi, ilham. Tunggu nanti anak itu lahir, gitu ya. Ya, setelah anak lahir, kemudian ya habis lahir tuh anak, ya kata Juraid, bawa kemari itu anak, gitu. Allah yang bilang di tengah-tengah masyarakat yang telah menghakimi Juraid itu, Allah Ta'ala suruh Juraid tepuk pipinya, pipi anak yang lahir dari wanita, ya. Kata Juraid, man abuk, gitu ya. Siapa bapakmu? Itu anak bisa ngomong dari Juraid, bapak saya bukan Juraid, no petani yang lagi nyangkul di sana. No, bapaknya. Nah, itu kan namanya syahid Juraid. Allah. Ya, akhirnya orang-orang yang pernah bakar masjid ini nyesel, ya. Nah, akhirnya kata orang-orang tuh, wahai Juraid, seandainya engkau ingin saya gantiin bangunin masjid engkau dari emas, gitu, kami kena orang banyak kan bisa aja nyumbang masjid dari emas. Kata Juraid, nggak usah, ya, bikin aja seperti semula. Nah, itulah ada 4 bayi, ya, ajaib yang baru lahir bisa apa? Ngomong. Tapi Nabi Isa bukan hanya itu aja keajaiban, banyak lagi, apalagi diantaranya lagi. Wa kana kalamuhu fi hali sigharihi wa sabah, ya. Rasyidan sadidan kalamannya. Omongannya sangat bagus. Ka kalami fi halil kibar, sama seperti ngomongnya saat dewasa, gitu. Nah, itu yang dikatakan tadi, wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan wa minas sholihin. Apalagi selain itu, ya. Wa qad ayyadallahu abdahu wa rasulahu Isa bi ayatin bahirat. Allah berikan, Allah kuatkan Isa dengan ayat mukjizat, irhas bahirat yang sangat luar biasa. Apa itu? Saat dia jadi nabi dan rasul, ya. Wa kana yubriul a'ma, beliau bisa ngobatin orang buta, diusap aja, gitu, ya. Wa yashfis sakima, ngobatin orang sakit dengan cara diusap doang. Makanya bilang al-masih, ya. Yusawiru min tin suaran, Nabi Isa bikin apa, burung-burungan dari tanah. Kalau kita kan anak kita dari lilin, gitu, dari lilin bisa bikin ini, dari tanah liat bisa bikin burung-burungan, bentuk burung, bentuk apa. Kemudian Allah suruh tiup, akhirnya burung jadi burung beneran. Bisa terbang. Burung yang dibuat dari tanah liat ditiup terbang. Orang pada lihat tuh semua. Suma yanpahu piha, tuh ditiup, patus bihu tuyuron, bisa jadi burung beneran, ya. Tahtu haliku fil jau, terbang di udara. Ya. Wa yuhyil mauta, bahkan beliau bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Ba'daan paraqatil hayat, setelah ruhnya ninggalin jasadnya, udah mati, udah dikuburin 3 hari, dipanggil Isa, bangun. Nah, ini bukannya ilmu kedokteran. Waqad ahya kama dzakara arba'ata ampus. Nah, yang dihidupkan oleh Isa orang mati 4. Ya, 4 orang mati dihidupin sama Isa. Yang pertama namanya Azar, yang kedua Ibnul Ajuz, ketiga Bintul Ashir, yang keempat Sam bin Nuh. Ini bukannya Sam bin Nuh anaknya Nabi Nuh, enggak, ada orang waktu Isa namanya Sam bin Nuh, gitu, ya. Kullu zalika, semua itu keluar biasaan, mukjizatun, ya. Kullu zalika mukjizatan, harusnya mukjizatun. Nah, ini kan khobar mubtada, ya, mukjizatun minallah. Ayyadahu biha, Allah sengaja memberikan kepada Isa liyuzhira sidqa dakwah, untuk membenarkan bahwa dia itu benar-benar rasulnya Allah. Jadi mukjizat yang Allah kasih kepada para rasul tidak lain adalah
pembenaran dari Allah bahwa dia adalah benar-benar utusanku, benar rasulku. Ya. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku nabi, rasul, lihat aja ada mujizatnya enggak? Kalau nggak ada, berarti bohong, Pak, nabi palsu itu. Ya. Camat ngaku camat, oh ada SK dari mana? Dari wali kota. Ini dia surat pengangkatan saya sebagai camat. Ini wali kota tuh tanda tangan saya diangkat. Nah itu namanya rekomendasi. Tapi kalau seseorang ngaku rasul, mana rekomendasinya? Mana SK-nya? Mujizat. Jadi mujizat itu tidak lain adalah pembenaran dari Allah bahwa dia benar rasulku. Nah, itu Nabi Isa. Lakinnan nasara ja'aluha. Nah, namun bukannya keluar biasaan yang mereka lihat sama Isa, mereka percaya Isa sebagai rasul. Nah, ini salahnya. Nasara menganggap kalau Isa itu Tuhan. Masa gara-gara dia ya. Padahal kan Allah bilang saya yang ngasih ya. Ya, semuanya itu dengan izin saya. Isa itu bisa ngusap orang sakit sembuh dengan izin saya, bukan Isa gitu ya. Jadi orang-orang Kristen ngelihat Isa luar biasa sehingga dianggap sebagai apa? Tuhan, anak Tuhan, pantas saja dia anak Tuhan. Padahal bukan itu. Padahal Allah ingin menampakkan kekuasaannya. Ini Rasul aku, bukan anak aku. Lakinnan nasara ja'alu hadhil ayatil bahirat allati zaharat ala yadayhi min sifatihi dzatiyah tuh. Ya. Fawasafuhu bi sifatil uluhiyah. Oh, karena Isa luar biasa berarti dia pantas anak Tuhan. Masyaallah ya. Wa za'amu annahu wallah. Ada, makanya ini orang Kristen itu macam-macam mazhabnya. Ada yang mengatakan Isa itulah Tuhan Bapa gitu. Ada yang mengatakan Isa itu bukan Tuhan Bapa, Tuhan anak, Tuhan bapaknya Allah. Nah itu. Ada yang bilang di kalangan mereka mengatakan Isa itu Allah. Berarti kan Tuhan Bapa. Kenapa? Li'annahu kana yuhyil mauta. Karena dia bisa ngidupin orang. Padahal yang dihidupin cuma 4 doang. Yang lain maksud dia yang hidupin. Kan tadi ada 4 katanya ya. Yuhyil mauta. Ya deh. Nah sebelumnya Isa lahir siapa yang hidupin jadi kalau gitu kan ya Isa lahirnya tahun 2020 yang lalu. Isa lahirnya tahun 2020. Nah kalau orang yang lahirnya 3000 tahun yang lalu sebelum Isa yang lahir, yang hidupin siapa? Masa Isa yang hidupin? Wa yubri'ul akmaha wal abras tuh. Isa itu bisa menyembuhin orang akmah tadi, orang buta. Bahkan bukannya buta, orang yang sama sekali nggak ada matanya itu akmah. Kalau akmah buta, kalau akmah ya. Kalau orang buta bisa jadi matanya ada katarak gitu kan, tapi nggak ngelihat. Nah, tapi kalau akmah ini yang sama sekali ininya licin, nggak ada matanya, bisa ada matanya, diusap doang. Itu akmah. Wal abras penyakit belang. Pada waktu itu penyakit belang nggak ada obatnya. Walau kanat lahum uqulun salimatun. Seandainya tuh orang-orang Nasoro punya akal waras gitu, punya akal waras. Wa afham mustaqimah. Seandainya mereka punya pemahaman yang lurus, enggak sesat. Lama qalu misla hadzal kadzib. Niscaya mereka enggak mengatakan kebohongan dan kedustaan ini. Artinya Isa itu dianggap sebagai Tuhan ya. Padahal tujuannya Allah dikasih itu supaya ngakuin itu rasulnya gitu, bukan Tuhan. Kaifa yakunu ilahan? Kenapa? Nggak mungkin Isa itu Tuhan, ya. Nggak mungkin Isa itu Tuhan. Yang benar adalah dia itu luar biasa karena rasul Tuhan gitu. Kenapa nggak mungkin dia Tuhan? Karena kan seandainya mereka punya akal yang normal, niscaya dia nggak nuhanin Isa. Kenapa? Emang lu nggak lihat? Isa itu keluarnya dari Maryam. Isa keluarnya dari Maryam. Nah kalau orang lahir keluarnya dari apa tuh? Anak ente lahir keluar dari nyaknya melalui lubang apa? Anak lahir melalui lubang apa? Kemaluan. Masa ada Tuhan keluar dari kemaluan orang perempuan? Gitu maksudnya. Ada Tuhan, ya. Tuhannya lahir melalui
kemaluan orang perempuan. Nah, kan masuk di akal. Kan Isa itu lahir dari Maryam. Nah, wa qad kharaja min farjim ra'atin. Isa itu walaupun luar biasa keluarnya dari kemaluan orang perempuan. Kama kharaja baqiyatul wildan. Sama seperti keluarnya anak-anak lain selain Isa. Ya. Kaifa yakunu ilahan, demikian juga bagaimana mungkin Isa itu Tuhan? Wa qad kana yaqulu wa yashrab wa yanam. Isa itu makan, Isa minum, Isa itu tidur. Nih orang kan gitu. Dia makan, dia tidur, dia minum. Nggak mungkin yang namanya Tuhan makan. Kenapa nggak mungkin? Karena yang namanya orang makan pasti ngapain? Orang makan pasti ngapain? Buang air. Masa ya ente setiap makan nggak pernah buang air? Kalau yang namanya makan minum pasti apa? Sakit perut ingin buang air. Kemana? Ke WC. Masa ya ada Tuhan ke WC buang air? Kan gitu kan. Nah kemudian Isa itu tidur. Kenapa? Kalau tidur nggak mungkin dikatakan Tuhan. Nah kalau Tuhan tidur, Masya Allah, Tuhan tidur bisa tabrakan. Kalau ada mobil supirnya nggak usah tidur, ngantuk aja tuh supir, tabrakan. Nggak usah ditidur, dia ngantuk kayak tabrakan. Nah kalau Allah Ta'ala tidur, Masya Allah, tabrakan matahari sama bumi. Jatuh nih bumi, kan bumi terapung-apung di udara. Kalau yang nahan bumi ini tidur kira-kira itu, kan gitu logikanya. Dia nggak sampai ke sono tuh pikiran. Makanya kalau dia punya akal yang waras nggak mungkin nuhanin siapa? Nah, Isa. Allah bilang apa? La ta'khudhuhu sinatun summa kullu ma ya'kulu wa yashrab, itu tadi. Setiap orang yang namanya makan minum la buddalahu ayadhawa ila baitil khala. Yang namanya orang makan minum pasti dia pergi kemana? Ke WC untuk buang air. Pakai payakunu ilahan wa huwa muhtajun ila tabattul wa taqawud. Bagaimana mungkin Tuhan yang perlu kencing, perlu buang air? Mana Tuhan? Oh lagi buang air. Apalai salahum uqulun yufakiruna biha. Nah, mereka nggak punya akal gitu ya, maksudnya gitu. Kalau punya akal nggak mungkin mereka menuhankan Nabi Isa. Nah sampai di sini wal ajib fi amrin nasar, ada lagi nih ya yang mengherankan mereka itu yang mengatakan kalau Isa itu sebagai Tuhan atau anak Tuhan ya, bahwa lagi disalib kan ntar. Nah itu ya insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian kita yang datang karena sudah terbit matahari. Ya. Sebelum kita baca zikrul tauhid, kita baca Fatihah. Semoga berkah Fatihah Allah Ta'ala berikan kita panjang umur, dalam keadaan sehat afiat, selalu dapat taufik hidayah, tetap iman saat kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah buat Ustaz Anwar. Ya. Bukan penyakitnya lagi. Baik, kita baca Fatihah sekali lagi. Minta sama Allah berkah Fatihah. Ustaz kita Bapak Kiai Haji Anwar Sanusi sedang kurang sakit, kurang sehat, sakit. Semoga berkah Fatihah Allah sembuhkan penyakitnya. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.